Bab 4431. Tidak takut mati. Dengan pedangnya, energi iblis sang dominator meledak secara ekstrim, darahnya terbakar, dan kekuatannya luar biasa dan parah. Namun, Jennifer menepisnya, dan meraih pedang Sohan dengan santai, seolah-olah meraih daun yang tertiup angin, tanpa diduga dengan mudah. Kamu mungkin tidak mengerti seberapa besar jarak di antara kita. Jennifer terkekeh. Setelah dia mengambil kendali senjata asal tertinggi, seluruh tubuhnya telah terlahir kembali. Bagi Sohan, semudah membalik telapak tangannya. Pupil Sohan berkontraksi dengan hebat, dan kulit kepalanya terasa mati rasa. Meskipun dia tahu bahwa kekuatannya sendiri tidak sebaik Jennifer. Namun, dia tidak menyangka jarak antara keduanya begitu besar. Dia mencoba yang terbaik untuk menyerang, tetapi dia tidak bisa melukai rambut Jennifer. Meskipun Sohan telah berkembang pesat, sebagai ratu alam atas, Jennifer menikmati banyak peluang dan bakat super, yang tidak seperti dulu. Huff, mati kamu. Jennifer mendengus dingin, dan memaksa meledakkan pedang panjang Sohan. Potongan-potongan pecahan pedang tajam terjepit di tangan Jennifer, dan mereka terbang seperti bunga pir di langit, langsung mengenai kepala dan wajah Sohan. Ekspresi Sohan berubah, dan di bawah tekanan energi Jennifer, dia tidak bisa bergerak. Ratu, beri aku wajah sebagai dewa iblis. Petik 2. Sohan akan dibunuh, tetapi pada saat ini, gagak yang menusuk dan suara tua dan kuat datang dari jauh. Dikelilingi oleh burung gagak di langit, seorang lelaki tua berjubah abu-abu turun keluar istana surgawi ratu dengan energi iblis yang melonjak. Tubuh lelaki tua itu penuh dengan energi iblis, mengguncang kehampaan, yang sangat melemahkan tekanan udara Jennifer. Memanfaatkan kesempatan ini, Sohan buru-buru menghela nafas lega, melambaikan telapak tangannya untuk memblokir pecahan pedang yang patah, dan akhirnya dia tidak terbunuh. Tapi masih ada beberapa bilah pedang tajam yang ditembakkan ke bahu, dada, dan perut bagian bawah, menusuk daging dan darahnya, menyebabkan rasa sakit yang parah pada otot dan tulangnya. Sohan mendengus, lututnya lemas, dan dia langsung terluka parah. Ada beberapa lubang darah di tubuh, dan darahnya menggelegak, sangat mengerikan. Luka ini sangat mengerikan bahkan jimat asal kayu tidak dapat menyembuhkan, itu jelas menyandang kekuatan Ratu Jennifer. Dewa Iblis, ini kamu. Mata indah Jennifer tenggelam ketika dia melihat lelaki tua berjubah abu-abu itu. Pria tua berjubah abu-abu itu adalah Dewa Iblis Motian, dan dia diam-diam terkejut ketika melihat penampilan Sohan yang terluka parah dan malu. Sohan bisa dianggap master, tapi dia bahkan tidak bisa melukai rambut Jennifer. Bisa dibayangkan betapa kuatnya Jennifer saat ini. Saya telah melihat Tuan Dewa Iblis. Banyak orang kuat di Ratu Alam Atas menundukkan kepala dan menyapa. Di zaman kuno, Jennifer menyempurnakan api bintang reinkarnasi, tetapi menghadapi situasi berbahaya di jalan, dan Dewa Iblislah yang menyelamatkan hidupnya. Ada suatu masa ketika Motian Tulhu menjadi tamu Ratu Alam Atas, dan statusnya sangat tinggi, jadi ketika semua orang melihat Motian Tulhu lagi, sikap mereka sangat hormat. Dewa Iblis Motian Tulhu, apa yang kamu lakukan di sini? Kupikir kamu diserang oleh jinai, dan kamu sudah mati. Jennifer berbicara dengan tidak sopan. Hehe. Dewa Iblis tersenyum dingin, bersandar pada tongkat dan berjalan perlahan, langkahnya agak mengejutkan. Jennifer bertanggung jawab atas persenjataan asal tertinggi, tidak seperti dulu lagi, dan dia bahkan tidak berbicara tentang kesopanan sama sekali. Aku di sini untuk mengakhiri sebab dan akibat. Dewa Iblis tidak peduli, dan berbicara dengan enteng. Mengakhiri sebab dan akibat. Jantung Jennifer berdetak sedikit. Dewa Iblis menyelamatkan hidupnya sebelumnya. Dia tidak pernah melunasi sebab dan akibat, dan ada duri di hatinya. Jika dia dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatan pedang asal tertinggi, dia dapat menggunakan ujung senjata asal tertinggi untuk memotong semua sebab dan akibat. Tapi sekarang, Jennifer jelas belum mencapai level ini, dan ketika Dewa Iblis menyebutkan kata sebab dan akibat, dia memiliki hati yang pahit. Aku, Jennifer, tidak akan pernah berutang budi pada siapapun. Kamu menyelamatkan hidupku. Jika kamu menginginkan hadiah, tanyakan saja. Selama aku bisa melakukannya, aku akan berjanji padamu. Jennifer tidak ingin berutang apapun,
jika Dewa Iblis menginginkan sesuatu sebagai imbalan, dia akan bersedia memberikannya, dan akan sangat bermanfaat bagi kultivasinya untuk menyelesaikan sebab dan akibat sesegera mungkin. Aku ingin kamu melepaskannya. Petik 2. Motian Tulhu tidak berbicara omong kosong, dan menunjuk ke arah Sohan. Mendengar ini, Jennifer terkejut. Sohan juga kaget, dan menangkap sebab dan akibat Alexis dari kata-kata Dewa Iblis. Tuan mengirim seseorang untuk menyelamatkanku. Darah Sohan mendidih di dalam hatinya, dia malu dan bersyukur pada saat yang sama, dan luka di sekujur tubuhnya gemetar dan sakit. Impulsif, dia bergegas ke alam atas, ingin menantang Jennifer dan meredakan kekhawatiran Alexis. Namun, Jennifer terlalu kuat, dia sama sekali bukan lawan. Alexis juga tidak menyalahkannya, sebaliknya dia mengirim seseorang untuk menyelamatkannya. Atas kebaikan ini, Sohan benar-benar tidak tahu harus berkata apa, dia hanya bisa merasa malu dan bersyukur. Tuan reinkarnasi mengirimmu ke sini. Wajah cantik Jennifer bergerak, dan dia juga menangkap sebab dan akibat di baliknya, yang luar biasa. Siapa Tuan reinkarnasi dalam hidup ini, katakan padaku. Apakah itu seseorang di bawah komando ke-12 dewamu? Jennifer tidak dapat menemukan siapa Tuan reinkarnasi dalam kehidupan ini. Dia sangat curiga bahwa Tuan reinkarnasi mungkin adalah murid di bawah komando 12 dewa, dan dilindungi oleh 12 dewa, jadi dia masih tidak dapat menemukan jejak sedikit pun. Hehe, kamu tidak perlu bertanya lagi. Lebih baik Sohan diserahkan kepadaku hari ini. Semua kebaikan kita akan dihapuskan dalam satu pukulan, dan kamu tidak akan berutang apapun padaku lagi. Dewa Iblis tersenyum dan tidak banyak bicara. Tidak, Sohan ini adalah penjahat dari Tuan reinkarnasi, bagaimana aku bisa membiarkannya pergi? Jennifer menggertakkan giginya, tatapannya menjadi dingin, dan tiba-tiba dia menyerang Tian Linggai milik Sohan. Motian Tulhu bergoyang, berhenti di depan Sohan, dan berkata dengan dingin, kamu masih terjerat dalam sebab dan akibat, dan kamu ingin putus denganku. Telapak tangan Jennifer hampir mengenai Motian Tulhu, tapi untungnya dia memiliki basis kultivasi yang kuat, tiba-tiba menarik telapak tangannya. Tapi mendengar kata-kata Dewa Iblis Motian, Jennifer sudah dipenuhi amarah, dia sangat marah, dan berkata, apakah kamu benar-benar bertekad untuk menyelamatkannya? Dewa Iblis tertawa dan berkata, benar. Jennifer matanya yang cantik berkilat, dan dia berkata, puluhan ribu tahun yang lalu, kamu mempercayakanku untuk membalaskan dendammu dan membunuh Jinai. Aku berjanji padamu hari ini, dan itu adalah pembayaran sebab dan akibat. Tinggalkan aku, jangan khawatir tentang kehidupan dan kematian Sohan. Saat itu, Dewa Iblis memohon, berharap Jennifer bisa membalaskan dendamnya. Namun, Jinai adalah Dewa Iblis rakyat jelata, sesepuh tingkat tinggi dari klan Dewa Naga Hitam, dan Jennifer tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia tidak setuju. Tapi hari ini, Jennifer bertanggung jawab atas senjata asal tertinggi, bahkan jika Jinai adalah sesepuh dari klan Dewa Naga, dia tidak keberatan menyingkirkannya. Selama Anda bisa melunasi sebab dan akibatnya. Dewa Iblis tersenyum dan berkata, hehe, sudah terlambat. Saya dipercaya oleh seseorang hari ini untuk membawa pergi Sohan, dan saya tidak akan pernah mengingkari janji saya. Atau bunuh aku juga sudah berakhir, sudah berakhir. Setelah itu, Dewa Iblis Motian berdiri dengan tangan di belakang, menyipitkan matanya, tidak takut mati sama sekali. Bab 4432. Urat. Ekspresi Jennifer sangat jelek, dan seluruh tubuhnya terbakar dengan niat membunuh, memikirkan apakah akan membunuh Dewa Iblis. Dia telah menguasai pedang surgawi, selama dia diberi cukup waktu, dia dapat menggunakan kekuatan penuh pedang surgawi. Pada saat itu, dengan mengandalkan ujung senjata asal tertinggi, itu sudah cukup untuk memotong semua sebab dan akibat. Dia tidak perlu membayar ekstra kepada siapapun. Namun, saya tidak tahu berapa lama untuk sepenuhnya menampilkan kekuatan senjata asal tertinggi. Ini terlalu lama. Satu langkah mundur, aku bisa memberikannya padamu. Petik 2. Namun, dantiannya akan dihancurkan, dan aku ingin dia menjadi orang yang tidak berguna. Pada akhirnya, Jennifer menggertakkan giginya, dan kilatan dingin muncul matanya. Dia bisa membiarkan Sohan pergi, tapi dantiannya harus dihancurkan.
Penguasaan ilmu pedang Sohan sudah cukup maju, Jennifer tidak bisa melihatnya tumbuh, kalau tidak dia akan menjadi ancaman. Dia ingin menguasai langit dan menetapkan tatanan takdir, tetapi dia berada dalam banyak masalah. Dia tidak ingin hanya Sohan menjadi masalah masa depannya, jadi dia harus menyelesaikannya secara menyeluruh. Menghapus Dantian dan menurunkannya menjadi orang yang tidak berguna adalah pilihan terbaik untuk keduanya. Itu tidak hanya dapat melunasi sebab dan akibat, tetapi juga menyelesaikan masalah di masa depan. Wajah Motian Tulhu sedikit berubah, rupanya dia tidak menyangka Jennifer akan mengajukan permintaan seperti itu. Jennifer, bunuh aku jika kamu punya nyali. Sohan sangat marah ketika mendengar bahwa dantiannya akan dihapuskan. Dia lebih baik mati daripada menjadi orang yang tidak berguna. Hehe, Dewa Iblis Motian, bagaimana menurutmu? Jennifer memegang gagang pedang di pinggangnya, jika Dewa Iblis Motian berani mengatakan, tidak, dia akan segera mencabut pedangnya dari sarungnya dan membunuh semua orang. Wajah tua Motian Tulhu suram, dan dia tahu betul bahwa ini adalah tempat kekuasaan Jennifer. Jika dia menolak, Jennifer akan segera memalingkan wajahnya. Bahkan jika Anda mencoba yang terbaik untuk terjerat sebab dan akibat, Anda tidak akan menunjukkan belas kasihan. Pada saat itu, dia dan Sohan akan mati. Oke, aku berjanji padamu. Dewa Iblis mengangguk dengan tegas, dan jika dia harus menghapus dantiannya, dia akan menghapus dantiannya. Selama dia menyelamatkan hidupnya, semuanya memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Tidak, aku tidak bisa menjadi orang yang tidak berguna. Bahkan jika aku, Sohan, mati, aku tidak bisa menjadi orang yang tidak berguna. Cantus Sohan pecah, dan tiba-tiba dia mengangkat telapak tangannya, dan pisau salju terbang bangkit, menyeka lehernya, berpikir akan bunuh diri. Dia lebih baik mati daripada dantiannya dihancurkan. Hehe, apakah aku membiarkanmu mati? Jennifer tersenyum dingin, menjentikkan jarinya, dan gumpalan udara ungu keluar, menjatuhkan bilah salju yang terbang. Energi Sohan ada di sekujur tubuhnya, dan dia segera ditahan, jadi dia tidak bisa bergerak. Api bintang reinkarnasi, aku menghancurkannya. Jennifer tidak berbicara omong kosong, api bintang reinkarnasi muncul dan menyerang dantian Sohan. Ledakan. Mata Sohan ketakutan dan geram, dan dia menyaksikan api bintang reinkarnasi menyerang dan membunuhnya, tetapi dia tidak bisa menghindarinya. Saat berikutnya, dia merasakan sakit yang luar biasa dari dantiannya. Dantiannya benar-benar hancur, dan semua energi kekuatan batinnya menghilang dalam sekejap. Tidak. Sohan berteriak, di bawah rasa sakit yang luar biasa, darah hampir mengalir dari kedua matanya, dia berlutut di tanah, dan akhirnya pingsan sepenuhnya seperti anjing yang berduka. Jennifer terbang, menendang tubuh Sohan di depan Dewa Iblis, dan berkata, kamu bisa pergi. Dewa Iblis tetap diam, dan seluruh penonton terdiam. Apakah itu orang-orang dari Ratu Alam Atas atau kultivator penjara surgawi yang masih hidup di bawah komando Sohan? Mereka semua terdiam saat ini. Terima kasih, kamu dan aku telah menyelesaikan sebab dan akibat, dan kita tidak akan saling berutang di masa depan. Petik 2. Setelah sekian lama, Dewa Iblis-Iblis mengeluarkan suara acuh tak acuh, dan burung gagak di langit menggulung Sohan dan terbang menjauh dari Jennifer. Kultivator penjara surgawi yang masih hidup ingin mengikuti mereka, tetapi mata Jennifer meledak dengan takdir yang kuat dan kekuatan surgawi, energi ungu yang mengepul turun dari langit, membunuh semua kultivator penjara surgawi dalam sekejap. Dia berkata dia akan membiarkan Sohan pergi, tetapi dia tidak mengatakan dia akan melepaskan sisa-sisa lainnya. Gagak turun dari langit di langit, dan Dewa Iblis Motian membawa Sohan kembali ke tebing gagak. Di tebing gagak, Alexis dan Kaisar Iblis Harewut sudah menunggu. Senior. Alexis sangat gembira ketika dia melihat Dewa Iblis kembali. Namun, ketika dia melihat Sohan di tangan Dewa Iblis Motian, ekspresi Alexis langsung berubah. Pada saat ini, Sohan seperti anjing mati, dipegang di tangan Dewa Iblis Motian, berlumuran darah di sekujur tubuhnya. Tuan reinkarnasi, aku membawanya kembali. Sayang sekali, dantiannya dihapuskan oleh Ratu. Dewa Iblis Motian melemparkan tubuh Sohan di depan Alexis. Alexis ketakutan, dan bergegas maju, melihat Sohan terluka parah,
dia mengeluarkan teknik pil 8 diagram untuk merawatnya. Namun, teknik pil 8 diagram dapat menyembuhkan luka, tetapi tidak dapat menyembuhkan dantian yang telah dihapuskan. Dantian Sohan telah dihancurkan sepenuhnya oleh Jennifer. Saat ini, Sohan telah menghabiskan kekuatan internalnya dan menjadi orang yang tidak berguna. Senior, apa yang terjadi? Wajah Alexis sangat jelek, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang yang dibawa kembali adalah orang yang tidak berguna. Jennifer bertanggung jawab atas senjata asal tertinggi. Hari ini tidak seperti dulu. Dia hampir mengabaikan sebab dan akibat dan kebaikan masa lalu. Dia bahkan ingin membunuhku. Motian Tulhu menggelengkan kepalanya dan menjelaskan secara singkat apa yang terjadi di alam atas. Alexis dan Kaisar Iblis Harewut saling memandang dengan kaget, mereka tidak menyangka Jennifer begitu kejam. Tidak mudah bagi Dewa Iblis untuk membawa kembali Sohan. Dewa Iblis Motian menghela nafas, Tuan Reinkarnasi, saya telah menyelesaikan tugas Anda. Adapun dantian yang dihapuskan, saya benar-benar tidak ada hubungannya. Alexis berkata dengan suara yang dalam, terima kasih, senior, saya akan memenuhi janji saya. Suatu hari, aku akan membalas dendammu dan membunuh Jinai. Dewa Iblis Motian berkata dengan gembira, baiklah, Tuan Reinkarnasi, maka aku akan berterima kasih banyak. Dengan nada suaranya kata-kata, sudah ada arti perintah untuk mengusir tamu. Apa yang dia janjikan pada Alexis telah dilakukan. Adapun dantian Sohan dihapuskan, itu bukan masalahnya, itu karena Jennifer terlalu kejam. Senior, terima kasih banyak. Kalau begitu kita akan pergi dulu. Alexis juga mengerti maksud dari Dewa Iblis. Amanah telah selesai, dan Dewa Iblis ingin melanjutkan latihannya. Saat itu, Alexis membawa tubuh Sohan ke dalam peta mata air kuning. Setelah dirawat dengan teknik pil 8 diagram, luka Sohan tidak lagi serius, dan dia bisa sadar kembali setelah istirahat beberapa hari. Tapi dantiannya yang lumpuh tidak dapat dipulihkan. Alexis merenungkan rencananya, memikirkan cara untuk memulihkan dantiannya, dan meninggalkan tebing gagak bersama Kaisar Iblis Harewut. Tunggu. Motian Tulhu menghentikan mereka berdua, mendesah sedikit bersalah, dan berkata. Kali ini dantian Sohan dihapuskan. Aku merasa agak salah. Aku memberimu piton api. Ini adalah salah satu dari 10 besar binatang buas, dan saya telah memurnikan setengah dari jimat asal api, dan itu cukup kuat. Ketika konferensi pembantaian suci dimulai, itu mungkin bisa jadi bantuan untuk Anda. Setelah selesai berbicara, Dewa Iblis Motian bertepuk tangan dan memanggil piton api, perintah itu berkata, binatang kecilku, kamu akan mengikuti Tuan Reinkarnasi dan melayaninya mulai sekarang. Kamu juga dapat membawa jimat asal api bersamamu. Bab 4433. Permusuhan. Dengan lambaian tangannya, Dewa Iblis Motian, jimat asal api yang terkubur di gunung terbang dari udara dan mendarat di depan ular piton api. Piton api sangat gembira, dan segera menelan jimat asal api, berkata, aku akan mematuhi perintah Dewa Iblis. Segera mengikuti Alexis. Alexis sangat gembira untuk sementara waktu, kekuatan piton api cukup kuat, ia telah mencapai alam asal tingkat kelima, menyerap setengah energi dari jimat asal api. Jika mutlake piton api dapat menyerap separuh lainnya dan sepenuhnya menyempurnakan jimat asal api, maka kekuatannya harus mencapai tingkat ke-6 dari alam asal, alam yang sama dengan Kaisar Iblis. Ini jelas merupakan dorongan yang kuat. Jimat asal api, yang mewakili nyala api paling berkobar, adalah benda dari Dewa Iblis. Pada awalnya, Dewa Iblis Motian menggunakan api jimat asal api untuk meredam pedang pembunuh abadi untuk Kaisar Iblis, meningkatkan kualitas pedang pembunuh abadi. Jika jimat asal ini dapat disempurnakan, secara alami mereka akan memiliki kekuatan yang besar. Pada saat itu, Alexis meninggalkan tebing gagak dengan piton api dan Kaisar Iblis Harewut. Senior Kaisar Iblis, dantian Sohan telah dihancurkan, apakah kamu punya cara untuk menyelamatkannya? Alexis tersenyum kecut, masalah yang paling mendesak di hadapannya sekarang adalah dantian Sohan dihancurkan dan menjadi orang yang tidak berguna. Sohan adalah mata Alexis yang paling berharga, dan mereka berdua memiliki banyak penyesalan karena kesalahpahaman di kehidupan mereka sebelumnya. Sekarang penyesalan ini belum sepenuhnya terselesaikan,
Sohan akan menjadi orang yang tidak berguna sebagai gantinya. Alexis secara alami bersalah di dalam hatinya. Kaisar Iblis mendapat informasi yang baik. Alexis berharap dia dapat menemukan cara untuk menyelesaikannya. Kaisar Iblis Harewut tampak serius, dan berkata, dantiannya telah dihapuskan, dan waktunya masih muda, dan fondasi seni bela diri belum sepenuhnya terputus. Jika dia dapat menemukan salinan ikan koi surgawi, dan pil pemulihan, mungkin ada cara untuk menyelamatkannya. Alexis terkejut dan berkata, ikan salinan ikan koi surgawi, dan pil pemulihan. Kaisar Iblis Harewut memberikan, dan berkata, pertama-tama, salinan koi surgawi ini adalah salah satu dari 33 hari metode hukum korosif. Ia memiliki energi abadi yang sangat kuat. Setelah Anda berlatih, Anda bisa mendapatkan perlindungan tubuh ikan koi. Dengan keberuntungan, bahkan jika dantian dihapuskan, itu dapat dipulihkan. Ikan koi melindungi tubuh, keberuntungan besar menambah tubuh. Lalu di mana koi itu berada? Alexis terkejut ketika dia mendengar bahwa ada solusi, dengan cepat bertanya. Sejauh yang saya tahu, koi surgawi di tanah hukum korosif yang diberkati. Tanah hukum korosif yang diberkati adalah tanah berkah yang lahir ketika dunia dan hukum korosif pertama kali dibuka. Sebagian besar metode hukum korosif dan harta karun hukum korosif diturunkan dari hukum korosif. Lokasi tanah berkah hukum korosif ini sangat rahasia, dan saya hanya mengetahui koordinat persisnya secara kebetulan. Potwanya 7 nuansa saya juga diperoleh di tanah berkah hukum korosif. Tapi tempat itu sudah diincar oleh klan Dewa Naga Hitam. Jika kita pergi ke sana, kita akan berada dalam bahaya besar. Kaisar Iblis Harewut menceritakan sebuah rahasia. Ternyata ada tanah berkah di dunia, yang menyembunyikan sejumlah besar dharma primordial hukum besar dan harta leluhur. Melalui perubahan zaman, saya tidak tahu berapa banyak orang hukum besar primordial dharma dan harta sihir telah diwariskan dari tanah berkah. Hukum korosif. Koi surgawi, klan Dewa Naga Hitam. Alexis segera merasakan bahaya dan pembunuhan yang sangat kuat ketika dia mendengar kata-kata Kaisar Iblis Harewut tidak ada. Keraguan bahwa tanah berkah ini telah menjadi sasaran klan Dewa Naga Hitam. Jika orang luar berani masuk, mereka pasti dia akan dibunuh oleh klan Dewa Naga Hitam. Dan klan Dewa Naga Hitam adalah raksasa di wilayah Celestial, dan disinilah Lia akan menikah. Jinai, yang ingin dibunuh Alexis, juga anggota berpangkat tinggi dari klan Dewa Naga Hitam. Saya tidak menyangka bahwa saya akan terlibat dengan klan Dewa Naga Hitam begitu cepat. Alexisan tertawa, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan terjerat dengan klan Dewa Naga begitu cepat. Jika memang ada koi surgawi di tanah berkah itu, dan ada kesempatan untuk memulihkan dantian Sohan, Alexis tentu saja tidak dapat melewatkannya. Dalam perubahan zaman, kesempatan dan keberuntungan di tanah suci hukum korosif pada dasarnya telah digali, dan hanya salinan koi surgawi yang tersisa. Mereka bertekad untuk menang hari ini, dan mereka akan mengambil itu sebagai hadiah pertunangan. Jika kamu ingin merebut koi peri, kamu pasti akan menyinggung mereka. Kaisar Iblis Harewut mengingatkan bahwa setelah dia mendapatkan koi surgawi, dia segera meninggalkan tanah berkah hukum korosif. Karena, jika dia tinggal lebih lama lagi, mustahil bagi klan Dewa Naga Hitam untuk melepaskannya. Hari itu, koi surgawi disiapkan untuk digunakan oleh klan Dewa Naga Hitam sebagai mahar, dan orang luar tidak diizinkan untuk menyentuhnya. Hehe, hadiah mahar. Alexis tersenyum dingin, mengingat adegan perpisahan dari Lia di tebing naga saat itu, hatinya meledak menjadi amarah. Alexis benar-benar tidak bisa hanya melihat Lia menikah dengan klan Dewa Naga. Hadiah mahar macam apa ini? Tentu saja yang terbaik untuk diambil. Kaisar Iblis Harewut berkata, pikirkan baik-baik, konferensi pembunuh suci akan datang, jika kamu menyinggung klan Dewa Naga, kamu akan mendapat lebih banyak tekanan. Alexis mengepalkan tinjunya dan berkata, jika ada terlalu banyak musuh, jangan-jangan membebani diriku sendiri. Satu lagi klan Dewa Naga Hitam mungkin tidak dapat membunuhku. Kaisar Iblis Harewut bertepuk tangan dan tersenyum, dan berkata, oke, aku tahu karaktermu, jika ini masalahnya, maka aku akan menemanimu ke tanah berkah lagi, dan tangkap koi surgawi. Darah melonjak di hati Alexis, dan dia berkata, terima kasih.
Tiba-tiba, Alexis memikirkan sesuatu, dan terus bertanya, apa yang kamu katakan tentang pil itu, bagaimana dengan pil roh lainnya? Mata Kaisar Iblis Harewut menyipit, dan dia berkata dengan tenang, pil roh ini cukup istimewa, dan milik kekuatan di wilayah jiwa bulan. Benda ini adalah harta karun Sekte Bulan Merah, dan telah diwariskan pada zaman kuno. Tidak berguna bagi praktisi biasa. Tapi untuk Sohan saat ini adalah kesempatan dan keharusan. Cara iblis menggunakan dantiannya sendiri sebagai pembawa, dan butuh 10 tahun untuk menyempurnakannya. Awalnya disempurnakan untuk anaknya dengan dantian yang rusak, tetapi anaknya meninggal secara tak terduga. Jika Sohan akan memulihkan dantian dan menjadi lebih kuat, kedua hal ini sangat diperlukan. Sekte mana yang dimiliki pil roh? Kaisar Iblis Harewut berkata langsung, Sekte Bulan Merah. Mendengar Sekte Bulan Merah, Alexis memiliki perasaan yang sangat aneh ekspresi. Tentu saja dia pernah mendengar tentang Sekte Bulan Merah. Di antara reruntuhan kota kuno, orang yang menyerang Alexis pada saat kritis, dan bahkan ingin membunuhnya, itu adalah Hugo. Dan Hugo berasal dari Sekte Bulan Merah. Hari itu, jika dia tidak memiliki setetes darah dan Omar untuk membantunya, dia mungkin sudah lama jatuh. Jika dia tidak mengkhawatirkan Sohan, dia mungkin sudah membunuhnya sejak lama. Alexis dengan jelas mengingat semua orang. Hugo, Zakuin, Luosha, orang-orang ini akan mati. Kemarahan tak berujung dan kecelakaan Sohan membuat hati Alexis terbakar amarah. Merasakan perubahan Alexis, Kaisar Iblis berkata, kamu memiliki permusuhan dengan Sekte Bulan Merah. Alexis mengangguk, dia merenung sejenak, dan kemudian berkata, kamu dan Piton Api tunggu aku di tanah Blaze Hukum Korosif. Aku pergi ke Sekte Bulan Merah.